Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sebelum kita melanjutkan eksposisi Ibrani, saya mau menyampaikan sedikit pengumuman. Sabtu depan saya menikah. Jadi ya, saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk hadir dalam pemberkatan pernikahan saya. Karena nanti dalam pemberkatan nikah, saya akan menyampaikan janji nikah kepada Dinda di hadapan Allah Tritunggal dan di hadapan jemaatnya. Maka untuk setiap di sini yang merasa sebagai jemaat Allah Tritunggal, diharapkan untuk hadir untuk menjadi saksi dari pemberkatan bagaimana Kristus menyatukan saya dan Dinda. Jadi silakan hadir hari Sabtu di tempat ini jam 10. Kita akan melanjutkan eksposisi Ibrani. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau pada hari Sabat ini. Kau kembali undang kami untuk masuk ke hadirat-Mu, untuk kami beristirahat, untuk kami menikmati kebenaran firman-Mu. Maka biarlah Engkau yang bertahta atas waktu ini, biarlah Engkau yang berbicara kepada setiap kami, dan biarlah kami mendengar akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Biar Engkau yang pakai hamba untuk menjadi wakil-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita buka kitab Ibrani, pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-13, kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ayat ini akan menjadi bahan untuk kita renungkan sepanjang hari ini. Dari Ibrani pasal 4 ayat 13, maka saya mengambil tema Coram Deo. Coram Deo itu adalah bahasa Latin. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia kurang lebih artinya di hadapan Tuhan. Jadi koram itu kalau di bahasa Inggris kan itu sebenarnya di bawah, under, atau bisa diartikan di depan wajah. Deo itu Tuhan. Maka ini adalah konsep yang begitu penting. Kita hidup, kita melakukan segala sesuatu itu di hadapan Tuhan. Dan yang menjadi dasar adalah Ibrani pasal 4 ayat 13. Sebelum kita masuk pada perenungan Kristus sebagai imam besar agung kita perlu mengerti dulu. Kristus yang juga adalah imam besar kita, Dia adalah Tuhan yang juga berkuasa, Tuhan yang juga mengerti setiap seluk-beluk kehidupan kita. Maka kita perlu berhenti sejenak untuk merenungkan akan satu tema yang penting ini, yaitu Coram Deo. Untuk bisa mengerti, kita perlu melihat gambaran yang mudah lah untuk kita mengerti. Ketika saya bekerja dulu di perusahaan sebelum saya masuk STT, perusahaan kontraktor, saya bekerja sebagai pegawai yang dimana di tempat itu, di kantor itu, bos saya jarang hadir, jarang datang ke kantor. Tapi dia bisa mengawasi setiap pekerjaan dari pegawainya. Di kantor itu ada sekitar belasan pegawai, mungkin sekitar 15 pegawai, dan tiap pegawai di sana, meskipun tidak ada kehadiran dari pemimpin, dari bos, tapi mereka merasa ada yang mengawasi, ada bos yang mengerti setiap seluk-beluk kehidupan mereka, setiap apapun yang mereka lakukan. Itu karena di kantor saya, di setiap ruangan, di setiap sudut, itu banyak sekali kamera CCTV. Dan di ruangan saya, kamera CCTV itu ada tepat di atas kepala saya. Jadi gambarannya seperti ini, di belakang itu tembok, dinding, kemudian di atasnya itu CCTV, depan itu komputer. Jadi setiap apapun yang saya lakukan, itu terlihat oleh kamera CCTV. Dan di balik kamera CCTV itu ada bos yang di rumahnya itu bisa mengakses setiap kamera. Jadi saya mau buka di komputer, mau buka apapun, mau mengerjakan apapun, itu juga bisa dilihat oleh bos. Jadi saya merasa, kok nggak enak ya? Kok rasanya nggak nyaman ya? Sekedar saya mau bicara dengan rekan kerja aja, itu rasanya kayak biasalah kalau orang di kantor saling ngobrol, itu kan kalau nggak ngobrolin pekerjaan, ngobrolin politik atau apapun, selain itu kan juga ngobrolin bos biasanya. Kita agak ya ada sebelnya gitu, itu merasa nggak enak, tetap rasanya
nggak bisa nyaman gitu. Dan memang ada momen-momen di mana ketika bos itu datang, dia panggil kita satu-satu dan dia mengungkapkan apa yang jadi permasalahan dia, yang kebanyakan itu ya hasil percakapan kita di kantor. Dia mau menunjukkan kalau aku tahu loh apa yang kamu lakukan, aku tahu loh bagaimana kerjamu, karena CCTV itu tadi. Nah, kalau kita membayangkan konsep Coram Deo, apakah kita punya konsep yang jangan-jangan seperti ini juga? Kita menganggap Tuhan itu sebagai seperti bos tadi yang ada di belakang layar, yang melihat berbagai banyak sekali CCTV, banyak sekali gambar kehidupan kita, kemudian dia mengawasi satu persatu dan kita merasa, kok hidup saya begitu tidak nyaman ya, kok hidup saya begitu terawasi ya, kok hidup saya begitu nggak bebas. Jangan-jangan kita punya konsep seperti ini. Ketika kita membayangkan Allah kita, itu adalah Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa, dan terutama Allah yang maha kudus. Jangan-jangan begitu kita membayangkan setiap seluk-beluk kehidupan kita, kita langsung merasa tidak nyaman. Karena Allah yang maha kudus itu yang tahu, yang melihat. Kita akan lihat secara lebih mendalam. Coram Deo itu bukan sebatas seperti Allah yang melihat CCTV. Bukan sebatas Allah yang melihat dari jauh dan kemudian dia menghakimi. Pada bagian Ibrani pasal 4 ayat 13, kita bisa lihat ada setidaknya 3 pembagian untuk kita bahas hari ini. Yang pertama, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Kita akan bahas secara mendalam. Kemudian yang kedua, segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Dan yang ketiga, kita akan lihat aspek eskatologinya. Kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi 3 poin yang hari ini akan kita bahas. Yang pertama, untuk kita bisa mengerti konsep Coram Deo, atau lebih tepatnya Coram Kristus, Kristus yang mengetahui segala sesuatu. Kita harus melihat Kristus itu adalah memiliki natur Allah. Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Karena dia adalah Allah itu sendiri, maka tentu dia juga punya atribut-atribut Allah. Yang tadi sudah saya sebutkan, Allah yang melampaui ruang dan waktu. Kristus dalam atribut Allahnya, dalam natur Allahnya, dia juga melampaui ruang dan waktu. Yang nanti kita akan bahas secara lebih mendalam. Imam besar kita itu melampaui waktu, melampaui ruang. Kemudian Kristus dalam natur Allahnya, dia maha hadir, dia maha mengerti, dia maha kuasa, maha mulia, dan maha kudus. Kita menyadari Allah Tritunggal itu hadir di mana saja, mengerti segala sesuatu. Maka Kristus, pribadi kedua Allah Tritunggal, dalam natur Allahnya, dia juga mengerti segala sesuatu. Dan dia adalah Allah yang kudus. Ketika dia menjadi manusia, Kristus berinkarnasi menjadi manusia, seumur hidupnya tidak berbuat dosa, benci terhadap dosa, dan secara aktif melakukan 10 perintah Allah tanpa cacat celah. Dan dalam natur Allahnya juga tentu saja dia benci dosa. Sedangkan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita, seringkali kita berdosa. Dan kita membayangkan di hadapan Kristus yang kudus ini, kita selalu berbuat tindakan dosa, menyadari bahwa Kristus tahu setiap tindakan kita. Itu mungkin membuat kita ngeri, membuat kita takut. Kita menyadari tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Kristus, karena dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Selain dia memiliki atribut Allah sendiri, Kristus sebagai pribadi kedua Allah Tritunggal. Allah Tritunggal adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kalau kemarin ikut Pak Jethro memberikan seminar tentang penciptaan, itu sangat baik sekali. Kita bisa lihat, ternyata kalau kita baca Alkitab, kita sendiri, gambar CCTV ini juga dipakai oleh Pak Jethro. Kita tidak bisa baca Kejadian 1 penciptaan, itu seperti CCTV. Yang dimana kita melihat itu adalah seperti scene-scene yang ya kita mau cari kasus-kasus tertentu, kita mau cari secara historis apa sih yang terjadi pada Kejadian 1. Itu kita nggak bisa mendekati Alkitab dengan pandangan seperti itu. Dan begitu pula, ternyata Tuhan juga tidak melihat kita sebatas seperti CCTV. Ada bagian di mana Tuhan itu jauh melebihi CCTV, jauh melebihi
Dia hanya melihat saja. Di sini Tuhan adalah pencipta segala sesuatu. Kristus adalah pencipta segala sesuatu. Sebagai pencipta segala sesuatu, tentu dia tahu setiap seluk-beluk yang diciptakan. Setiap organ-organ, setiap apapun yang menjadi milik kita itu adalah ciptaan dari Kristus. Tentu dia tahu apapun itu. Setiap apapun yang menjadi keinginan kita, setiap apapun yang menjadi sistem kita, apa yang kita lakukan, kebiasaan kita, Kristus tahu. Dia yang menciptakan kita. Dia tahu. Ada kalanya kita ketika melihat tubuh fisik kita, ada keterbatasan. Kita menghitung rambut kita aja berapa helai, kan nggak bisa. Atau kalau kita melihat jantung kita, ya bukan dilihat, diukur lah denyut jantungnya. Itu kan kita nggak bisa menentukan dalam 24 jam berapa denyut jantung kita secara spesifik. Kalau ngomong 1 menit, mungkin kita masih bisa ngitung, masih bisa pakai jam kita hitung, kita ukur sendiri. Tapi kemudian kalau kita ngomong, kalau 10 menit bagaimana? Kita akan menemukan dalam 1 menit ke 1, 1 menit ke 2, 1 menit ke 3, itu bisa berbeda-beda denyut jantungnya. Apalagi kalau kita bayangkan dalam 24 jam, bagaimana kita bisa menentukan denyut jantung kita. Belum waktu kita lagi lari itu berbeda, lagi tidur itu berbeda. Jadi tubuh kita sendiri, jantung kita sendiri, kita nggak kenal, kita nggak tahu. Ukurannya juga seberapa, kita nggak bisa benar-benar tahu spesifiknya seperti apa. Tetapi di sini Kristus adalah menciptakan kita, justru Dia yang tahu. Helai rambut kita ada berapa, jantung kita seperti apa, panjangnya urat nadi kita seperti apa. Kristus tahu, karena Dia adalah pencipta kita. Dan yang menarik di sini, Kristus, Allah Tritunggal, itu bukan hanya tahu karena Dia menciptakan maka Dia tahu, tetapi Dia juga terlibat di dalam sejarah kehidupan dari ciptaan itu. Dia terlibat dalam kehidupan dari kita semua, dari setiap ciptaan. Di sini saya mau menunjukkan satu konsep Tuhan yang berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Dalam dunia teologi ada istilah Tuhan yang dietisme, yaitu Tuhan yang Dia menciptakan segala sesuatu. Ketika Dia menciptakan segala sesuatu, ya memang Dia tahu akan ciptaannya. Tapi kemudian Dia menciptakan satu sistem yang baik. Dari ciptaan yang baik, Dia ciptakan sistem yang baik, dan ternyata semua itu bisa berjalan. Ciptaan yang baik sesuai sistemnya, itu akan berjalan dengan sendirinya. Seperti gambaran seorang pembuat jam tangan. Jam tangan otomatis, itu jam tangan yang terdiri dari part-part yang begitu kecil, begitu rumit, dan begitu banyak. Jam tangan yang baik, itu tidak perlu energi yang terlalu banyak, jadi dia kalau sudah jadi, itu digerakkan sedikit, dia bisa berjalan sendiri otomatis, kurang lebih ya seharian bisa. Dan yang lebih baik lagi, jam tangan itu kan biasanya bisa menunjukkan jam, detik, dan juga menit. Tapi jam tangan yang baik itu bisa menunjukkan ada harinya, bulannya. Yang lebih ekstrim lagi kadang bisa menunjukkan gerak bulan dan segala macam tanpa baterai. Nah itu kan semuanya baik, karena sistem yang dibuat begitu baik, maka pembuat jam tangan ketika dia melihat semuanya sudah sesuai dengan partnya, sesuai dengan sistemnya, sudah berjalan dengan baik, ya udah dia mundur, dia hanya mengawasi sedikit, ternyata dalam 1 hari dia nggak mati jamnya, ya udah dia jual jam itu, maka dia meninggalkan kehidupan dari jam itu. Jam itu jadi dimiliki oleh orang yang beli. Tapi yang punya jam tangan itu sudah nggak ada urusan lagi sama hidupnya jam tangan itu, yang membuat jam tangan. Kecuali jam tangannya rusak, baru dia dibalikan lagi kepada pembuat jam tangannya, baru dia terlibat lagi dalam kehidupan jam tangan itu, baru dia betulin. Nah ini gambaran Tuhan, itu ada juga yang punya konsep seperti ini. Ketika Tuhan ciptakan segala sesuatu, semuanya baik, semuanya berjalan dengan begitu baik, tidak ada berhentinya sama sekali, tidak ada rusaknya sama sekali. Maka di hari yang ke-7 Tuhan beristirahat, tidur, dan tidak berurusan lagi dengan ciptaan. Ini adalah konsep dietisme, Tuhan yang tidur setelah Tuhan menciptakan, Tuhan yang meninggalkan ciptaannya. Kadang ada beberapa kita mungkin cukup menerima pandangan ini. Ini pandangan yang salah. Kekristenan tidak mengajarkan itu. Dari Ibrani pasal 4 ayat 13, kita tahu ternyata Tuhan itu bukan Tuhan yang setelah menciptakan segala sesuatu, Dia mundur.
Dan kalau kita lihat dari kemarin, seminar kemarin, yang dikatakan Tuhan istirahat, itu bukan berarti Tuhan tidur, bukan berarti dia meninggalkan ciptaannya berjalan dengan sendirinya. Tetapi justru Tuhan bekerja. Dan di pasal 4 ayat 13 ini, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Berarti Tuhan masih melihat ciptaannya. Berarti Tuhan masih secara aktif, dia mengawasi ciptaannya. Dan kita tahu, bukan cuma secara aktif mengawasi ciptaannya, melihat ciptaannya, dia juga terlibat di dalam ciptaannya. Bukan hanya ketika ciptaannya itu rusak, maka datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan membetulkan ciptaan itu. Ketika kita berdosa, ketika kita bergumul, maka kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan intervensi kehidupan kita, dia membenarkan kehidupan kita, bukan berhenti sampai di sana. Dia tahu setiap kehidupan kita. Sebelum kita rusak, saat kita baik, saat kita melakukan tindakan apapun, dia tahu, dia terlibat di dalam tindakan kita itu. Bukan sewaktu-waktu dia intervensi berdasarkan rusak baiknya kita. Tapi setiap saat dia melihat kita, dia tahu apa yang kita lakukan. Tuhan masih terlibat di dalam sejarah kehidupan kita. Dan dari sini kita juga melihat, selain pada manusia, pada seluruh ciptaan, tidak ada satu inci pun itu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua adalah milik Tuhan, semua adalah ciptaan Tuhan, dan semua ada di dalam pengawasan Tuhan. Tidak ada satu inci pun yang tidak Tuhan mengerti. Tidak ada satu inci pun yang tertutup di mata Tuhan. Dia yang menciptakan, dia yang mengerti. Maka kalau kita mengatakan, saya mau sembunyi di satu tempat yang gelap, saya mau sembunyi di satu tempat yang tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang melihat. Kemudian kita merasa, oke, ini tempat yang aman untuk saya melakukan dosa. Ini tempat yang aman untuk saya mengumbar aib saya. Ini tempat yang aman untuk saya bisa melakukan segala sesuatu. Di hadapan Kristus tidak ada tempat yang gelap, tidak ada tempat yang tersembunyi. Di tempat yang paling berdosa sekalipun, di tempat yang paling hina sekalipun, di sana juga Kristus ada. Di tempat pelacuran misalnya, tempat yang begitu penuh dengan persinahan, begitu penuh dengan kegelapan, tempat itu bisa ada, tempat itu bisa eksis, itu karena ditopang oleh Allah. Ketika Allah mengambil topangannya, tempat itu akan hancur. Maka di tempat yang paling gelap sekalipun, di sana Kristus ada. Di sana dia melihat apa yang kita lakukan. Di sana dia tahu apa yang kita perbuat. Tidak ada satu inci pun di alam semesta yang bukan milik Kristus. Maka Abraham Kuyper itu mengatakan, tidak ada satu inci pun yang bukan milik Kristus. Maka kita menebus itu, kita berusaha untuk membuat tempat itu memang benar-benar ada terang. Itu memang milik Kristus, tetapi perlu keberadaan kita untuk kita menerangi tempat itu. Justru sebaliknya, kalau kita mencari tempat-tempat yang gelap dan kita ikut pada gelap itu, kemudian kita merasa aman, itu cuma perasaan kosong. Kristus tahu di mana kita. Kristus tahu apa yang kita lakukan. Meskipun mungkin kita merasa kita menjauh dari orang-orang di sekitar kita merasa aman kalau kita secara geografis pergi ke satu tempat yang tidak ada orang yang kenal. Kita merasa, oh ya ini tempat persembunyianku, oh ya ini tempat yang aman. Tetapi di sana pun Kristus tahu. Di sana pun Kristus juga tetap terlibat di dalam kehidupan kita. Dia tetap mengerti apa yang kita lakukan. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua. Segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Kristus. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu terekspos oleh mata Kristus. Ini seperti gambaran sinar cahaya yang begitu terang, yang kalau dia menerangi satu objek itu tidak ada titik yang tidak terkena oleh terangnya itu. Semuanya menjadi terang. Untuk gambaran yang lebih mudah, hari ini kita mengenal satu teknologi yang begitu baik yang digunakan oleh dunia medis, teknologi X-ray. Kristus itu memiliki mata yang lebih baik daripada X-ray. Kalau kita melihat X-ray, kita bersyukur pada teknologi ini. Kita yang awalnya tidak kenal diri kita yang kalau punya penyakit, kan kita melihat dengan kondisi tubuh kita, kadang kita juga nggak tahu kan, saya sakit apa. Kita harus datang ke dokter.
Kalau kita tiba-tiba mengalami kok dada saya sakit, ya kita datang ke dokter. Perut saya sakit, kita datang ke dokter. Kemudian dokter yang lebih tahu dari kita dengan teknologinya, dia akan ya melihat tubuh kita, dia akan menganalisa apa salah kita, dan dia memberikan diagnosa yang tepat. Tetapi kalau yang sakit itu bagian yang sangat dalam, yang nggak bisa dilihat dengan mata biasa, kita kan akan disarankan untuk ya foto X-ray. Di sana bisa menembus kulit kita, menembus daging kita, bisa kelihatan kira-kira sakit apa. Nah, ketika kita sudah melihat hasilnya, hasil foto X-ray-nya apa, kemudian kita berikan kepada dokter, kita merasa percaya kepada dokter itu karena dia bisa tahu apa yang benar-benar menjadi penyakitku, benar-benar apa yang ada di bagian dalam tubuhku yang perlu diberikan solusi, yang didiagnosa. Kita melihat Kristus itu kurang lebih memiliki mata yang seperti ini, dia bisa melihat bagian paling dalam. Kalau kita lihat di bagian ayat 12, firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Sendi-sendi dan sumsum ini adalah gambaran ya Kristus bisa melihat bagian jasmani kita, bagian tubuh kita. Dia tahu apa yang menjadi tubuh kita. Sedangkan kita sendiri, kita untuk mengenal tubuh kita aja terbatas. Seperti tadi, helai rambut, jantung, urat nadi, kita nggak tahu seperti apa. Kemudian secara lebih mendalam lagi, kalau X-ray itu kan bisa menganalisa bagian jasmani kita. Kristus, firman Tuhan, dia dapat memisahkan jiwa dan roh. Dia bisa melihat hati kita. Kita menentukan jasmani kita terbatas, tapi kita juga menentukan keberadaan hati kita sendiri. Itu juga penuh keterbatasan. Saya ambil contoh. Ya, hari Sabtu ini kan saya akan menikah. Ketika saya memutuskan akan menikah dengan Dinda, ketika saya dari awal memutuskan untuk pacaran dengan Dinda, untuk PDKT menembak, itu sebenarnya adalah keputusan berdasarkan rasio saya atau berdasarkan emosi saya. Itu kan susah. Mungkin Bapak Ibu juga yang sudah menikah atau yang sekarang sedang menjalin relasi. Ketika kalian berpacaran, menikah, itu apakah keputusan berdasarkan rasio saya atau emosi saya? Atau ketika kita memutuskan cari kerja, kemudian kerja di satu tempat tertentu, itu sebenarnya keputusan berdasarkan rasio saya atau emosi saya. Kadang kan kita nggak semudah itu untuk langsung ambil keputusan cari tahu, oh ya ini berdasarkan emosi saya. Sebaliknya, oh ya ini murni berdasarkan rasio saya. Enggak. Kadang tetap apa yang kita anggap itu keputusan berdasarkan rasio saya, itu juga ya ada kaitannya sama emosi. Sebaliknya juga begitu. Saya marah, saya meluapkan emosi, saya jatuh cinta dan segala macam. Itu juga ada kaitannya dengan rasio yang kadang susah loh untuk kita bedakan. Kita sekedar membedakan antara rasio dan emosi saja susah. Kemudian kita merasa saya mengenal diri saya sendiri. Ternyata enggak semengenal itu juga. Tapi di sini Kristus itu selain mengerti keberadaan kita secara jasmani, dia juga mengerti sampai kedalaman hati kita. Dia mengerti rasio kita, dia mengerti emosi kita, dia mengerti hati kita. Orang Yahudi itu mengatakan hati itu sebagai sumber akal, pengertian, kasih, keberanian, sumber duka cita dan sukacita. Kristus tahu. Sederhananya, ketika kita memikirkan, mengambil tindakan sesuatu, kemudian kita memiliki emosi tertentu, Kristus tahu. Ketika kita memikirkan dalam pelayanan misalnya, kita datang melayani dengan pikiran-pikiran yang tidak bersih, pikiran yang tidak beres. Saya mau melayani karena saya ada di gereja Reform. Kalau di gereja Reform itu tidak melayani, rasanya aneh, rasanya berbeda daripada jemaat yang lain. Ya saya harus eksis dong, saya harus menunjukkan kalau ya saya ini jemaat Reform sejati, maka saya harus terlibat melayani, harus capek melayani. Kalau enggak, ya saya bukan jemaat gereja Reform. Ini motivasi yang tidak beres. Mungkin bagi gereja, bagi orang-orang di sekitar, kelihatannya keberadaan kita yang melayani dengan motivasi yang seperti tadi, itu baik, tidak ada yang tahu. Tapi Kristus tahu. Ketika kita melayani dengan motivasi yang tidak beres, jangan dikira kita akan menikmati, kita akan merasa saya aman,
Saya bisa menutupi diri saya sendiri, saya bisa tampil eksis di gereja. Kemudian kita merasa, oh ya, senang ya di gereja ini bisa diterima, senang ya di gereja ini saya eksis. Tapi itu motivasi yang aneh seperti itu. Kristus tahu. Dan di hadapan Kristus ini, kita harus mempertanggungjawabkan motivasi kita. Ketika kita bekerja di dunia kerja kita, ada kalanya mungkin kita ambil muka kepada bos. Ada kalanya mungkin kita bertindak tertentu kalau bos ada, dan kalau bos nggak ada, kita bertindak berbeda. Kita anggap, ya udahlah, ini tindakan yang memang harus dilakukan. Saya harus bertindak tidak punya integritas misalnya. Ya kalau di pemerintahan ketika tidak ada pengawasan KPK, bermain curang. Tapi begitu KPK datang, ya udah, berusaha untuk membuat semuanya menjadi jujur, jadi baik. Kita merasa itu aman. Bagi orang-orang sekitar itu aman. Kita merasa ini tempat persembunyianku dengan di hadapan orang-orang sekitar, di hadapan jemaat, di hadapan dunia. Saya melakukan tindakan yang baik. Tapi ketika dunia tidak melihat, ketika bagian dalam hati kita punya pikiran-pikiran yang tidak perlu kita tampilkan, yang tidak perlu kita keluarkan kepada orang-orang dunia, kita merasa itu aman. Terus tahu sampai kedalaman hati kita. Dia tahu apa yang menjadi motivasi kita hari ini beribadah. Dia tahu apa yang menjadi motivasi kita melayani. Dia tahu apa yang menjadi motivasi kita ambil keputusan. Kristus tahu setiap apa yang menjadi motivasi kita. Maka kita tidak bisa mengatakan saya aman ketika saya eksis, ketika saya tampil, ketika saya terlihat di gereja. Dan kita merasa oke dengan tindakan saya, maka saya akan dinilai baik. Tidak. Kristus tahu kenapa saya melayani, kenapa kita terlibat dalam pelayanan. Kalau motivasinya tidak beres, kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Kristus. Kristus tahu apa yang menjadi pikiran kita, apa yang menjadi seluk-beluk dari hati kita. Mari kita buka Mazmur 139 untuk membantu kita mengerti secara lebih mendalam. Kita baca ayat yang ke-1 sampai ke-24 secara bergantian. Saya baca terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu ayat yang selanjutnya kita bertanggapan. Mazmur 139 ayat yang pertama sampai 24. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengamat-amati aku ketika aku berjalan atau berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Dari belakang dan dari depan Engkau memagari aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Sesungguhnya Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tulang-tulangku tidak terlindung dari pandangan-Mu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, ditenun di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Betapa sulitnya bagiku pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Kiranya Engkau membinasakan orang fasik ya Allah, menjauhlah dari aku, hai penumpa-penumpa darah. Bagaimana mungkin aku tidak membenci orang yang membenci Engkau ya Tuhan?
dan tidak merasa jemu kepada orang yang bangkit melawan engkau. Selidikilah aku, ya Allah, dan selamilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Dari Mazmur 139 ini kita melihat Allah itu tahu apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, secara geografis, secara waktu, hati kita itu semua diketahui oleh Allah. Tetapi justru ini bukan membuat kita menjadi takut. Justru ketika kita menyadari Allah itu tahu, bagi pemazmur, ini justru memberikan ketenangan, justru memberikan kesadaran bahwa tangan Tuhan itu juga selalu menuntun kita. Kenapa bisa begitu? Kalau kita lihat dari bagian yang ketiga, pertanggungjawaban kita itu di hadapan Kristus. Saat ini ketika kita bertindak, ketika kita berpikir, dan juga saat penghakiman akhir. Berdasarkan Matius 28, ketika Kristus akan naik ke surga setelah dia bangkit, dia memberikan mandat kepada murid-muridnya, pergi jadikan segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Tritunggal. Tetapi sebelumnya Kristus mengatakan segala kuasa ada di tangan Kristus. Segala kuasa ada di tangan Kristus, maka kuasa penghakiman itu juga ada di tangan Kristus. Penghakiman terhadap tindakan kita, penghakiman terhadap apapun yang kita lakukan, itu ada di tangan Kristus yang kudus. Maka kita merasa kita bisa hidup biasa-biasa saja, bisa hidup enak-enak saja berbuat dosa, bisa hidup semau-mau kita, mengumbar aib kita. Di hadapan Kristus yang kudus, Dia tahu dan Dia berotoritas atas hidup kita. Dia yang akan menghakimi kehidupan kita saat ini dan yang lebih mengerikan di akhir zaman. Mari kita lihat Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Kita baca bergantian. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ketika kita telah menyelesaikan kehidupan kita di sini, kemudian kita masuk pada penghakiman akhir. Kristus membawa bumi baru dan langit baru, tetapi Dia juga membawa penghakiman akhir. Di hadapan Kristus, kita mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Bukan hanya orang non-Kristen, bukan hanya non-umat Tuhan, tetapi semua orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hari ini kita berbuat apa? Dosa kita yang kita tutupi kepada orang-orang sekitar kita yang mungkin saudara kita tidak tahu, yang mungkin orang tua kita tidak tahu, yang mungkin pasangan kita tidak tahu. Kita berusaha tutupi itu semua. Tetapi nanti di pengadilan terakhir, kita akan dihakimi oleh Kristus. Kita akan ditunjukkan, ini perbuatanmu. Apa yang mau kau lakukan? Bagaimana kita menghadapi tindakan kita? Bagaimana kita menghadapi pengadilan Kristus? Di hadapan Kristus yang kudus, di hadapan Kristus yang begitu adil. Yang Dia akan mengadili bukan berdasarkan budaya, bukan berdasarkan sungkan atau tidak sungkan, tapi Dia akan benar-benar mengadili berdasarkan perbuatan kita. Yang kita anggap kita bisa sembunyikan, tetapi Dia yang tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tidak memiliki pengharapan sama sekali, kita tidak memiliki kesempatan untuk bisa lolos dari pengadilan ini. Tetapi yang menarik, ketika kita menyadari Kristus yang tahu setiap tindakan kita, Kristus yang akan mengadili kita, Dia yang kudus. Tetapi di saat yang bersamaan, Dia adalah Tuhan yang mau datang ke dunia. Tuhan yang penuh dengan kasih. Karena kasih-Nya, Dia mau menjadi manusia. Mati di atas kayu salib, menyerahkan dirinya. Menebus dosa kita. Setiap perbuatan kita.
ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Setiap dosa kita, setiap aib kita, setiap yang memalukan, dia mau tanggung di atas kayu salib. Kemudian dia memberikan kebenarannya kepada kita. Maka di hadapan tahta pengadilan akhir, Kristus bukan hanya menjadi hakim yang mengadili, yang berotoritas atas kehidupan kita, tetapi dia juga yang menjadi penebus kita. Dia juga yang menjadi pembela kita. Sehingga di hadapan Allah Bapa melihat Kristus. Dia melihat kita di dalam Kristus. Maka kita aman. Maka kita melihat Kristus yang maha tahu ini, Kristus yang mengadili kita, tetapi dia hari ini melihat kita, hari ini tahu seluk-beluk hati kita, hari ini tahu pertimbangan hati kita. Dia juga yang memberikan solusi yang paling tepat untuk setiap dosa kita, untuk setiap pelanggaran kita. Seperti dokter yang tahu melihat X-ray tadi, kemudian dia memberikan solusi yang paling tepat. Kita bisa merasa aman terhadap dokter yang bisa mengerti seluk-beluk penyakit kita. Begitupun kita melihat Kristus. Kristus yang tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Kristus yang tahu apa yang selalu kita jatuh di sana, berdosa. Dia yang tidak tinggalkan kita, dia yang melihat kita, tapi dia juga yang terlibat. Mau menebus dosa kita, mau mengambil dosa itu, mau menanggungnya di atas kayu salib. Sehingga itu tidak menjadi aib kita, tetapi ditanggung oleh Kristus yang dia harus sampai terpisah untuk sementara waktu, menerima murka Allah. Dan dia memberikan kepada kita kebenaran. Kepada Allah yang seperti ini, kepada Kristus yang seperti ini, setiap tindakan kita dipertanggungjawabkan. Maka bukannya kita merasa takut, bukannya kita merasa akan menghadapi hakim yang dingin, menghadapi bos yang dingin ketika kita menyadari doktrin Coram Deo, Coram Christi. Kita di hadapan Kristus yang kudus, tetapi Kristus yang juga adalah kasih, maka kita justru merasa aman. Kalau kita menyadari dia yang menyerahkan nyawanya saja, nyawanya yang begitu berharga, itu diberikan pada kita. Kemudian kita menyadari setiap seluk-beluk kehidupan kita, dia tahu. Maka dia dengan kasihnya, itu yang akan menjawab setiap apa yang menjadi pergumulan kita. Selain dosa kita yang dia juga tahu, tetapi apa yang menjadi kesusahan kita, apa yang menjadi masa-masa di mana kita hidup dalam lembah kelam, dalam kegelapan. Di sana Kristus juga lihat, di sana Kristus juga terlibat, di sana Kristus juga pegang tangan kita. Maka kita merasa aman. Maka doktrin Coram Deo itu bukannya memberikan ketakutan, tapi memberikan kepada kita rasa aman, rasa nyaman. Karena kita tahu yang melihat kita, yang terlibat dalam kehidupan kita adalah Allah yang kasih. Kristus yang menyerahkan dirinya pada kita. Maka ketika dalam lembah paling kelam sekalipun, kita tidak sendirian. Ada Kristus di sana. Ketika menghadapi situasi penyakit yang paling membuat kita merasa kesepian, membuat kita merasa takut, atau menghadapi situasi di mana kita difitnah atau apapun itu, kita merasa sendirian, tapi sebenarnya tidak. Kristus melihat kita, Kristus terlibat dalam kehidupan kita itu. Ketika kita berjuang dengan kekudusan kita berjuang untuk bekerja dengan jujur, kita dianggap sebagai berjuang sendirian. Tidak, Kristus lihat kita. Dia juga terlibat di dalam itu. Ketika dalam keluarga kita, mungkin kita satu-satunya merasa berjuang sendirian untuk keluarga kita, umat Tuhan sendiri, berdoa untuk keluarga kita. Kita tidak sendirian, di sana juga Kristus tahu. Dan maka dari itu, ketika kita menyadari Kristus yang penuh kasih ini, yang terus bersama dengan kita, mengampuni dosa kita, terlibat dalam setiap aspek kehidupan kita, bukan hanya tahu seperti melihat kamera CCTV, tapi terlibat berotoritas atas kehidupan kita. Bukan hanya intervensi ketika hidup kita rusak, kemudian dia menservis kita, tetapi dalam setiap apapun, kondisi baik, kondisi rusak, dia tetap terlibat dalam kehidupan kita. Kita merasa aman, kita merasa nyaman. Maka kita tidak perlu untuk tampil berbeda ketika di gereja, ketika melayani, dengan ketika kita di rumah, atau ketika kita di kantor, dalam kehidupan kita. Kita dapat tampil berintegritas, kita dapat tampil sebagai saya apa adanya. Ya karena Kristus tahu, dia yang ciptakan kita, dia yang tahu setiap proses kehidupan kita. Jadi untuk apa kita tampil berbeda di setiap keadaan? Kita tidak perlu menjadi orang lain dalam setiap aspek kehidupan kita. Maka dari sini kita bisa
menikmati istirahat di dalam Kristus. Kalau kita lihat dari Ibrani pasal 4, ini kan kesimpulan ayat 13, ini adalah kesimpulan dari Sabat sebenarnya. Kesimpulan dari istirahat yang sejati. Kenapa istirahat yang sejati? Itu justru menunjukkan Kristus yang tahu segala sesuatu, Kristus yang menjadi hakim atas segala sesuatu. Karena kita yang menutupi dosa kita, kita yang menjauh dari Kristus, kita yang mau menjadi orang lain, memakai topeng dalam kehidupan kita, hidup dualisme, hidup ketika di hadapan jemaat kita hidup kudus, tapi ketika di rumah, ketika kita ada di kantor, kita lepas topeng kita dan kita menjadi orang lain atau pakai topeng yang lain. Itu kan hidup yang sangat melelahkan. Ya kalau kita yang suka nonton film superhero, itu kan selalu gambarannya superhero itu pakai topeng. Tapi kemudian waktu dia tidur, dia istirahat, topengnya kan dibuka, baru dia istirahat. Jarang kan ada, ya kecuali kalau dia pingsan waktu beraksi, baru dia istirahat pakai topengnya. Tapi kalau dia mau istirahat, mau melepaskan apa yang menjadi beban dia akan lepaskan kostum superhero-nya. Itu kan kehidupan yang melelahkan sebenarnya. Kalau kita mau tampil di dunia, mau jadi superhero, kita pakai kostum, pakai topeng. Kemudian kita capek, ya udah kita istirahat, lepas kostum kita istirahat. Itu melelahkan. Tetapi dengan kita menyadari tindakan kita itu semua telanjang di depan Kristus, semua terbuka di depan Kristus. Kita nggak perlu punya kehidupan yang dualisme ini. Kita nggak perlu pakai topeng yang melelahkan itu. Kehidupan kita apapun itu, kita bisa lepas, kita bisa di dalam Kristus, kita beroleh kelegaan, kita beroleh istirahat. Dalam pelayanan kita nggak perlu, kalau biasanya para hamba Tuhan yang junior itu suka melihat patron seseorang. Biasanya kita merasa supaya jadi hamba Tuhan yang baik, ya saya harus menjadi seperti Pak Tong. Kalau melayani dengan kondisi-kondisi yang seperti ini, saya harus pakai topeng tertentu, topeng Pak Tong ketika saya berkhotbah, topeng Pak Tong ketika saya bersama dengan jemaat, itu akan membuat lelah sekali. Tapi ketika kita menyadari di dalam Kristus, saya bisa beristirahat, saya bisa nggak perlu pakai topeng, tampil apa adanya, kita akan melayani dengan penuh kelegaan, kita akan melayani dengan bekerja dengan penuh rasa nyaman, dengan perasaan istirahat di dalam Kristus. Istirahat itu bukan dalam artian tidur nggak ngapa-ngapain. Kalau yang ikut seminar kemarin akan tahu, istirahat itu adalah maksudnya bekerja di dalam Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kita yang menyadari kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semua di hadapan Kristus. Kita tidak akan merasa lelah untuk menjadi orang lain. Kita bisa tampil sebagai diri kita sendiri. Ketika kita bekerja, kalau kita melihat orang-orang yang tidak punya integritas, tidak menyadari pekerjaan itu di hadapan Kristus, biasanya di depan bos dia akan tampil lain, di depan pegawai dia akan tampil lain, seperti yang tadi saya ceritakan. Kalau bos ada, dia akan manis dengan bosnya. Begitu bos tidak ada, dia akan ketemu sama pegawai yang lain dan dia menjelek-jelekan bos. Itu kan melelahkan. Tetapi kalau kita menyadari ini semua di depan Kristus, di hadapan Kristus, kita nggak perlu tampil seperti itu. Kita bisa apa adanya, jujur aja. Toh semua di hadapan Kristus kan sama. Justru kalau kita tampil yang lain, di hadapan siapa lain, justru itu akan membuat kita lelah. Itu akan menjadi beban kita, itu akan menambah dosa kita. Kita yang bisa tampil apa adanya, menikmati pemeliharaan Tuhan. Dia yang ciptakan kita sebagai saya Jeko, sebagai Jeko melayani. Pak Denny sebagai Pak Denny yang melayani. Tidak perlu harus berubah menjadi orang lain. Itu akan memberikan kelegaan, kenyamanan. Integritas kita berdasarkan Kristus yang tahu setiap apa yang kita lakukan, maka kita tidak perlu menjadi orang lain. Kita bisa menjadi diri kita sendiri, kita ditebus sebagai diri kita sendiri, maka kita hidup sebagai diri kita sendiri. Disinilah kita bisa menikmati kelegaan itu. Dan untuk yang terakhir, sebelum kita masuk pada poin yang selanjutnya di minggu-minggu yang akan datang, karena Kristus ini yang mengetahui segala sesuatu, Dia yang tahu setiap seluk-beluk kehidupan kita, setiap pertimbangan hati kita, setiap tindakan kita, maka Dia layak untuk menjadi imam besar kita yang agung. Dia yang tahu setiap kebutuhan kita, kelemahan kita. Dia yang akan menyampaikan keluhan kita, kebutuhan kita kepada Bapa sebagai wakil kita.
Dan Dia yang tahu kelemahan kita, maka Dia yang menebus kita. Yang menebus kita bukan orang yang tidak mengenal kita, tetapi justru yang tahu kita. Dia yang tahu betapa bobroknya kita, betapa hinanya kita, betapa tindakan kita najis. Tapi Dia mau menebus kita. Bukan satu tindakan gacha atau tindakan random. Siapapun yang aku ciprati darahnya, maka dia akan ditebus. Bukan, tetapi kita yang dikenal satu persatu, kita yang diketahui tindakannya satu persatu, pikiran kita satu persatu. Dia yang tahu betapa hinanya kita, tapi Dia yang mau menyerahkan nyawanya untuk kita. Dialah Imam Besar Agung kita. Dialah yang menebus kehidupan kita, dosa-dosa kita yang paling tersembunyi sekalipun, yang mungkin memalukan bagi orang-orang di sekitar kita. Dia tahu dan Dia mau menebus itu. Itulah Imam Besar Agung kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau di hadapan Allah yang Maha Tahu, yang mengetahui setiap seluk-beluk kehidupan kami, setiap hati kami. Tetapi Engkau tetap mau memilih kami sebagai umat-Mu. Engkau tetap mau menebus kami, mencurahkan darah Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, yang begitu berharga untuk menebus kami. Meskipun kami penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan, kami bersyukur untuk itu. Maka biarlah kami hidup bertanggung jawab di hadapan-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami selalu menyadari bahwa kami telah ditebus, bukan secara sembarangan, tetapi oleh pengenalan yang sungguh-sungguh dalam, kami ditebus. Biarlah kami menikmati pemeliharaan-Mu, Kau yang tahu setiap kami, Kau yang melihat kami, Kau yang berotoritas atas kehidupan kami. Maka kami dapat bersandar dan merasa nyaman di dalam pemeliharaan-Mu. Kami serahkan kehidupan kami seluruhnya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.